Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam Bu Mary. Bagaimana kabarnya nih Bu Prima? Sehat? Alhamdulillah Bu Mary, baik, sehat juga. Bu Mary sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Prima. Terima kasih ya Bu Prima ya. Kita mau ngobrol nih. Ya nggak lama sih, kira-kira 10-15 menit aja. Apa nih yang mau Bu Prima omongin sekarang ini? Iya nih Bu Mary, maaf ya Bu, ini saya mengganggu waktunya Ibu agak sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan Bu terkait permasalahan murid saya di kelas. Saya ini agak merasa kurang nyaman ya Bu ya dengan perilaku seorang murid saya yang di kelas yang bernama Tio. Saya menilai perilakunya ini kurang terpuji begitu loh Bu Mary. Oh, jadi Bu Prima ada murid Bu Prima yang bernama Tio, perilakunya yang kurang terpuji, begitu ya Bu Prima ya? Iya Bu. Nah Bu Prima, kira-kira apa nih yang ingin Bu Prima dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya berharap Bu Mary setelah saya berbicara dengan Ibu, saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu Mary. Oh ya, jadi Bu Prima ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Prima alami saat ini. Betul sekali Bu Mary, saya ingin siswa saya yang bernama Tio ini nanti dapat berperilaku baik terhadap saya Bu Mary. Oh ya begitu ya Bu Prima ya. Jadi Bu Prima ingin nanti si Tio murid Bu Prima ini dia perilakunya baik khususnya terhadap Bu Prima begitu. Gini Bu Prima. Jadi terkait tentang perilaku anak nih ya Bu Prima ya. Menurut Bu Prima anak yang berperilaku baik itu seperti apa sih gitu? Terutama untuk Bu Prima sendiri nih di kelasnya, bagaimana? Menurut saya Bu Mary, anak yang berperilaku baik itu anak yang selalu berlaku sopan kepada saya dan juga teman-temannya. Kemudian juga bisa merespon baik dalam pembelajaran saya, tidak datang terlambat, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak bermain-main dalam belajar, apalagi mengajak teman-temannya mengobrol saat pembelajaran dengan saya, Bu Mary. Oh iya. Ya, tadi Bu Prima bilang kalau anak yang berperilaku baik itu, anak Bu Prima itu tidak bermain-main dalam pembelajaran, apalagi sampai mengajaknya untuk mengobrol. Nah, jadi kenyataannya nih Bu Prima sekarang ini, kira-kira menurut Bu Prima kalau dinyatakan dengan angka nih ya, si Tio anak Bu Prima ini kira-kira posisinya berada di angka berapa nih? Kalau kita umpamakan perilakunya yang baik itu 10 ya. Jadi posisi si Tio ini kira-kira dari rentang 1 sampai 10 kira-kira di posisi berapa nih? Kalau menurut saya ya Bu Mary, si Tio ini berada pada angka 5 Bu Mary. Ya, kenapa saya memilih angka 5? Ini karena dia ini suka datang terlambat, kemudian suka main-main, kemudian dia suka bercanda saat pembelajaran, dan ketika diberikan tugas Bu Mary, Tio ini jarang menyelesaikan tepat waktu. Kemudian dalam pembelajaran dengan saya juga dia tuh kurang sopan. Tambah lagi dia kalau mengobrol dengan temannya, dia suka ngajak teman-temannya untuk berbicara. Dan ini sangat mengganggu dalam pembelajaran, Bu Mary. Oh begitu ya. Jadi posisinya di angka 5 ya Bu Prima dengan perilaku Tio yang sekarang ini. Nah kira-kira nih lagi Bu Prima. Bu Prima nanti ingin lihat perilaku si Tio ini di angka berapa sih gitu. Sekarang nih dia di posisi angka 5. Nah, Bu Prima nanti ingin melihat dia itu di posisi angka berapa gitu. Nah, dengan kondisi Tio yang seperti ini nih Bu Mary, nanti saya berharap dia bisa berada di angka 8 mungkin ya Bu Mary ya. Ya. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Bu Prima lakukan nih agar si Tio itu nanti
bisa nih berada di angka 8. Nah, Bu Prima pengen si Tio ini berada di angka 8 nih. Dari angka 5 dia menjadi angka 8. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Bu Prima lakukan agar si Tio ini mencapai dia berada di angka 8 gitu Bu Prima? Sebenarnya itu yang lagi saya pikirkan, Bu Mary. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk mencapai angka 8 ini agar perilaku Tio dapat lebih baik lagi, terutama di pembelajaran saya, Bu Mary. Begitu. Nah, kira-kira nih Bu Prima, apa yang menyebabkan si Tio berperilaku seperti itu menurut Bu Prima gitu? Mungkin ya Bu ya. Ya kalau menurut saya si Tio itu dia bersikap seperti ini kan, dia kan bersikap semaunya begitu ya Bu ya. Mungkin karena dia itu anak guru di sekolah tersebut, kemudian dia merasa perbuatan yang dilakukan ini tidak akan disalahkan dan dia akan dibela orang tuanya nih Bu Mary, karena orang tuanya juga guru di sini kan, dan beliau juga merupakan teman saya sebetulnya Bu Mary. Oh begitu ya, jadi penyebabnya karena si Tio ini dia anak guru, makanya dia bersikap seperti itu. Dan kemudian jadi karena dia anak guru nih ya, mentang-mentang dia anak guru, dia itu merasa apa yang dilakukannya itu nanti ada yang akan membelanya karena orang tuanya duduk di sana. Apalagi dia ini orang tua si Tio ini temannya Bu Prima sendiri, begitu ya Bu Prima ya? Iya Bu Mary. Nah kan seharusnya dia kan nggak begitu ya, karena dia ini kan anak guru. Takutnya apapun yang dilakukannya ini dia selalu merasa dibela oleh orang tuanya. Begitu loh Bu Mary. Iya, betul Bu Prima. Ya seharusnya si Tio ini tidak bersikap demikian ya, karena dia anak guru gitu ya. Nah Bu Prima, pernah nggak ada upaya dari Bu Prima sendiri, misalnya untuk mengatasi anak yang seperti ini, khususnya si Tio ini, pernah nggak Ibu Prima melakukan sesuatu begitu? Untuk memanggil anak tersebut dan berbicara dengannya sih belum pernah saya lakukan ya Bu Mary, tapi sejauh ini saya sudah berupaya membicarakan ini dengan wali kelasnya saja dulu Bu. Oh begitu, ya. Jadi itu baru upaya yang baru Bu Prima lakukan begitu ya, membicarakannya dengan wali kelasnya begitu. Tapi belum pernah ya Bu Prima memanggil si Tio ini secara khusus begitu. Sejauh ini belum sih Bu. Nah Bu Prima, apakah ada nih kira-kira hambatan yang Ibu Prima rasakan sampai ini Bu Prima belum juga memanggil si Tio ini secara khusus nih? Kira-kira ada nggak hambatannya? Ya ada sih Bu ya, karena dia itu kan anak guru, jadi saya merasa agak sungkan gitu Bu, nggak enak dengan ibunya. Saya takut nanti ibunya ini nggak merespon positif jika saya memanggil anaknya, dan nanti saya takutnya akan terjadi konflik baru atau masalah baru nih Bu Mary. Oh, jadi begitu. Jadi Ibu Prima merasa khawatir, merasa sungkan begitu ya, nanti ibunya ini tidak menerima dengan baik niat kita ya, jika anaknya dipanggil. Makanya Bu Prima belum juga memanggil si Tio ini secara khusus gitu ya. Dan juga akan membuat suasana nanti takut menjadi keruh. Nah, itu yang Bu Prima khawatirkan. Begitu ya Bu Prima ya? Iya Bu Mary. Tadi awalnya saya berniat baik kan, ingin memperbaiki anaknya, tapi takutnya nanti malah penerimaan ibunya ini nggak mengenakan. Itu kan jadinya akan timbul masalah baru Bu Mary. Oh, begini Bu Prima. Menurut Bu Prima nih, ada nggak cara yang Ibu Prima pikirkan begitu untuk bertemu dengan si Tio ini dan mengobrol langsung nih dengan si Tio ini gitu? Ada nggak caranya yang terpikirkan oleh Bu Prima sendiri? Gitu? Apa ya Bu ya? Saya sempat berpikir seperti ini Bu. Saya ingin memanggil anak ini tersebut dan membinanya, tapi itu tadi saya takut nanti salah paham kan dengan ibunya.
mungkin yang bisa saya lakukan adalah mencoba membicarakan terlebih dahulu Bu dengan ibunya. Tapi saya juga agak khawatir nih Bu Mary berbicara dengan ibunya. Rencananya sih saya ini mau minta tolong saja dengan Bu Ica, Bu Mary, karena Bu Ica ini kan cukup dekat lah dengan ibunya Tio ini, dan juga cukup disegani lah, dan beliau ini juga cukup dihormati oleh ibunya Tio nih Bu Mary. Mungkin saya akan meminta Ibu Ica dulu menjadi penyambung lidah saya untuk berbicara dengan ibunya Tio, untuk membicarakan perilaku Tio ini Bu Mary dalam pembelajaran saya. Nah, jika nanti ada respon positif dari ibunya, barulah saya nanti akan berbicara dengan ibunya Tio. Mungkin itu yang terpikirkan oleh saya caranya Bu Mary saat ini. Oh, kayaknya itu bagus juga sih ide Bu Prima nih. Jadi ini akan menjadi ide sangat bagus mungkin ya Bu Prima ya, itu menurut pandangan saya. Bu Prima akan mencoba berbicara dahulu dengan Bu Ica gitu ya, karena Bu Ica ini adalah orang yang paling dekat dengan ibunya Tio, dan dia juga orang yang berpengaruh gitu ya dengan ibunya Tio. Nah itu ide bagus sekali Bu Prima. Nah nih kira-kira apa ada jalan lagi nih Bu Prima selain itu? Selain Bu Prima mencoba berbicara dengan Bu Ica gitu. Apakah ada ide lain lagi gitu? Kalau untuk saat ini mungkin itu saja yang terpikirkan oleh saya, Bu. Oh, berarti itu saja yang terpikirkan baru oleh Bu Prima ya. Nah, Bu Prima, menurut Bu Prima kira-kira berapa lama sih Bu Prima butuh waktu nih untuk menyelesaikan masalah ini? Gitu? Mungkin nggak akan lama Bu Mary, kira-kira 2-3 hari lah ya, karena saya kan akan berusaha, saya juga akan berusaha secepatnya menyelesaikan masalah ini Bu Mary, karena saya harus membicarakan ini dulu dengan Bu Ica kan, dan saya juga menunggu kabar juga dari Bu Ica nantinya apakah ada respon positif dari ibunya Tio ini. Nah setelah ada sinyal dari Bu Ica nih Bu Mary, baru saya akan bicara dengan ibunya Tio, begitu Bu Mary. Oh, jadi begitu. Jadi Bu Prima butuh waktu 2-3 hari gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau Bu Prima butuh 2-3 hari, nah jadi kapan nih kira-kira Bu Prima akan mulai bicara nih dengan Bu Ica gitu? Kapan nih Bu Prima ingin mulai gini? Apakah sekarang, besok, atau kapan nih kira-kira gitu? Ya mungkin dalam minggu ini saya usahakan akan menemui Bu Ica, Bu Mary, dan akan mengungkapkan permasalahan dan minta tolong kepada beliau sebagai penyambung lidah saya kepada ibunya Tio untuk menyelesaikan masalah saya ini. Jadi Bu Ica mungkin dalam minggu ini ya, oke lah Bu. Jadi Bu Prima dalam minggu ini akan menemui Bu Ica, begitu ya Bu Prima ya? Iya Bu Mary, benar sekali. Oke. Oke lah Bu Prima, kita sudah di ujung sesi nih. Ya, mungkin apa nih yang Ibu Prima dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Yang saya dapatkan nih Bu Mary, yang awalnya saya bingung ya, apa yang harus saya lakukan agar murid saya Tio ini berperilaku baik, apalagi dalam pembelajaran dengan saya. Nah, untuk di akhir ini saya sudah tahu lah ya, setidak-tidaknya apa langkah awal yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Jadi Bu Prima sudah tahu nih langkah apa saja yang harus Bu Prima lakukan untuk menyelesaikan masalah Bu Prima ini ya. Nah, oke lah Bu Prima kalau begitu. Kita ketemu minggu depan ya. Saya sudah nggak sabar lagi nih mendengarkan kabar dari Bu Prima. Seperti apa nih kelanjutannya. Oke Bu Prima? Ya baik Bu, terima kasih Bu Mary atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Prima. Assalamualaikum.